Kita beli dengan harga 8 juta pada waktu itu. Waktu penggalangan dana aja saya sampai begitu besar ya animo anggota kita untuk menyelesaikan pembangunan ini. Orang yang berkeluarga yang kena COVID-19 itu yang menyumbang. Salli ala habibina, salli ala Muhammadin. Sabtu 27 Februari 2021 menjadi momen paling membahagiakan bagi jemaat Ahmadiyah Jakarta Utara. Karena pada hari itu, Masjid Nuruddin akhirnya diresmikan setelah melewati masa 3 tahun proses pembangunan ulang sejak April 2018 silam. दुनियावी आलाइशों से पाक है और दूर है. Tak terperi rasa haru dan bangga bahwa di tengah pandemi seperti ini, para anggota tetap semangat dan memperlihatkan ketaatan yang luar biasa atas perintah Bapak Amir Nasional. Pasalnya, pada 5 Desember 2020 lalu, saat itu Bapak Amir berkunjung untuk yang keempat kalinya menginspeksi perkembangan masjid. Dalam amanatnya, Bapak Amir menargetkan bahwa tanggal 20 Februari 2021 nanti, beliau akan datang kembali dan meresmikan masjid. Selesai juga nanti insya Allah. Jadi nanti Februari kalau nggak ada halangan, insya Allah pas meresmikan kita tampilannya di bawah sudah berubah. Itu ada hari hari Muslim Aud ya. Februari tanggal 20. Insya Allah kita datang nanti. Satu kata untuk menyambung amanat tersebut, labaik Pak Amir. Kendala pun muncul, jumlah pekerja pun sedikit, dan cuaca sering hujan, serta budget anggaran melebar dari apa yang telah dibuat. Jadi masjid ini kita mulai renovasi atau bangun itu di semester kedua 2018. Alhamdulillah ya, dengan penuh keberanian lah menurut saya. Karena modal yang kita punya waktu itu sangat kecil, yaitu dengan 60 juta. Padahal targetnya itu waktu itu ya 2018 dengan nilai bangunan dan lain sebagainya itu kurang lebih sekitar 1,1 miliar waktu itu. Dengan modal 60 juta ya, kita start gali di bawah sini, di bawah masjid ini. Kita ngegali udah berlumpur. Ya, dengan berani kita lakukan itu. Walaupun saya cukup deg-degan. Saya bilang ke semua panitia, apapun yang terjadi setelah ini, setelah kita mulai membangun ini, bukan tanggung jawab seseorang, tapi tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab seluruh anggota, tanggung jawab seluruh pengurus. Dan alhamdulillah, betul-betul tidak disangka ya. Tidak disangka bahwa 27 Februari ini 2021 selesai. Ya, bisa dikatakan ya 97 sampai 99% masjid yang kita harapkan itu terbangun. Ya, dengan berbagai fasilitas ya, ada tempat sholatnya, ada rumah misinya,
ada guest house-nya, yaitu rumah untuk tamu, ya. Karena kita tahu bahwa wilayah Jakarta Utara ini dekat dengan port atau pelabuhan. Banyak orang tanyakan di mana Masjid Jakarta Utara gitu. Ya, jadi sekarang mereka tidak perlu jauh-jauh lagi ketika mereka ingin menginap 1-2 hari di tempat kita. Ya, kita ada fasilitas guest house, kantor, ya. Jadi memang kita sudah rencanakan untuk bangun dengan fasilitas-fasilitas tersebut. Ya, juga ditambah dengan fasilitas public center. घर किया बेदर किया फिर भी उनके कल्ब हुब्बे खल्क से मामूर है. Dalam prasasti peresmian tertulis tanggal 20 Februari 2021. Ini merupakan penjahiran ketaatan para anggota Jemaat Jakarta Utara dalam menjawab amanat pimpinan. Bahwa sesulit apapun keadaannya, semustahil apapun kondisinya. Oke, sip. Maju terus. Masjid Jakarta Utara Zindabad. Alhamdulillah pengecoran sudah selesai. Oleh karena itu butuh dukungan semua doa kepada kita semua agar masjid ini berdiri kokoh. Pada tanggal 20 Februari, kami akan tetap meresmikan meski hanya berupa soft opening via daring. Masjid Durudin terletak di Jalan Kebon Bawang 13, tepat di depan SD Negeri Kebon Bawang. Masjid yang tak jauh dari terminal dan stasiun Tanjung Priuk ini mempunyai sejarah yang cukup panjang. Awal mula dari Masjid Nurudin ini, bahwa dulu masjid ini di pemiliknya itu ibu sebelah itu, Ibu Rohimah. Itu rumah dan kemudian sekatnya kita plongkan, ya. Nah, kemudian bentuknya kita rubah, yang dulunya rumah tinggal dijadikan sarana ibadah. Dan kemudian proses secara legal formal pun kita urus ke kecamatan, bagian instansi yang terkait dengan masalah sarana ibadah ini. Jadi yang dulunya rumah tinggal, bangunan pinggirnya itu masih tetap tembok utamanya itu tembok rumah. Nah, kemudian dalamnya itu sekat-sekatnya kita plongkan, dan kemudian bentuknya yang tadinya bentuk rumah, dan kemudian kita ubah atasnya itu dibuatkan kubah. Dan kemudian untuk pengimaman yaitu agak nonjol ke jalan itu, ya, seperti yang sekarang ini, seperti itulah awal mulanya. Nah, itu kita beli dengan harga 8 juta pada waktu itu, tahun 84 atau 85 itu kita beli. Nah, setelah proses pembelian kita urus dan sebagainya, barulah kita rubah bangunan itu dibuatkan jadi sarana ibadah. Itu awal mulanya. Nah, pada waktu itu kita meresmikan dengan mengundang berbagai tokoh di sini, dari tingkat lurah sampai dengan RT, RW, dan kemudian dari tingkat jajaran keamanan kita undang juga. Sampai sekarang masih ingat itu sambutan dari ketua RW bahwa sekarang sudah resmi, katanya, ini dulunya rumah jadi sarana ibadah. Jadi siapapun dari manapun dia seorang muslim ingin melakukan sholat, ya silahkan terbuka untuk siapa saja, karena ini sarana ibadah. Masjid yang bernama Nurudin ini mempunyai latar belakang tersendiri. Hingga nama tersebut diabadikan menjadi nama sebuah masjid.
kenapa masjid ini dinamakan Masjid Nuruddin, yaitu mengambil nama dari seorang guru awalin, yaitu Ahmad Nuruddin. Dengan diabadikan nama beliau, yaitu generasi berikutnya itu agar mengenang bahwa beliau satu-satunya orang yang mempunyai andil cukup besar di Jemaat Jakarta Utara ini adalah Pak Maulana Ahmad Nuruddin yang 3 serangkai itu. Dan kemudian pembangunan secara total, secara sempurna pun yaitu mulai digerakkan oleh Mubalik Nuruddin juga. Kayak ketemu gitu. Masjid Nuruddin semenjak dibeli baru beberapa kali direnovasi. Dan keinginan untuk berenovasi total atau membangun kembali masjid ini sudah ada sejak lama. Sebab bangunan lama yang hanya 1 lantai mulai terasa sesak seiring dengan bertambahnya jumlah anggota. Kepanitiaan ini sebetulnya sudah beberapa kali terjadi pembentukan ya, kemudian dibentuk lagi, ada pembubaran lagi, bentuk lagi, pembubaran lagi, dan kemudian sampailah kepada kepanitiaan yang diketuai oleh Pak Paris Muhyiddin yang sekarang sebagai ketua cabang. Dan pada mulai itulah yang sebagaimana pernah diceritakan pada tahun 2018 itu kita mulai pembangunan untuk pembangunan masjid secara total. Doa dan harapan para awalin Jemaat Jakarta Utara akhirnya berbuah pengabulan. Masjid Nuruddin akhirnya direnovasi total. Dan pada tanggal 15 April 2018 dilakukan peletakan batu pertama oleh Bapak Amir Nasional. तेरे बंदे है खुदा सच है कि Sebuah momen yang penuh keharuan, karena pada akhirnya kami berani untuk memulainya meski dengan modal 60 juta rupiah. Padahal rencana anggaran untuk bangunan 3 lantai ini senilai 1,1 miliar. Kami yakin ini bukan soal seberapa besar uang yang kami miliki. Tapi ini adalah soal seberapa besar keyakinan kami kepada wujud Allah Ta'ala yang Maha Kuasa untuk mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hingga akhirnya Allah meresapkan di kedalaman hati setiap anggota Jemaat Jakarta Utara kecintaan yang luar biasa kepada rumahnya, hingga kami memutuskan untuk meletakkan jantung kehidupan kami di setiap sudut masjid. Jumlah anggota di Jakarta Utara ini, cabang Jakarta Utara ini total 160 orang. Terdiri dari atfal, banat, bahkan bayi yang baru lahir kemarin pun ya ikut jadi anggota ya. Ada juga nasiratnya sampai Hudam Ansor LI. Namun untuk kakaknya sendiri itu ada 60 orang. 60 kakak, maaf. Ya, 60 kakak. Dari 60 kakak inilah yang kita harapkan untuk bisa berpartisipasi. Ya, secara ini ya yang single-single tadi juga ada juga yang nyumbang ya. Tapi kan dia udah include sama satu keluarga. Nah, dari 60 orang ini yang kita harapkan untuk bisa berpartisipasi di pembangunan masjid kita ini. Dengan anggaran kurang lebih 1,4 miliar itu ya, lebih dari itu, hampir 1,5 M ya. Itu kita mendapat bantuan dari pusat 51%. Pusat menyerahkan lebihnya yaitu 49% itu di Jakarta Utara. Ini memang cukup panjang ya cerita ini karena kita ada 2018, 19, apalagi 2020 ya.
pemirsa MTA semua merasakan, dunia ini merasakan pandemik yang luar biasa di 2020. Seharusnya memang kita selesai itu tahun lalu pembangunan ini. Tapi karena kita merasakan juga ya namanya pandemik, berarti kita tidak melakukan pembangunan ini dari Februari tahun lalu sampai dengan Desember 2020. Ketika saya ke sini mengunjungi masjid pada saat proses pembangunannya, selalu berpikir, bagaimana caranya selesai ini masjid? Apakah semua kita bebankan ke pusat? Pusat juga tidak bisa dibebani, apalagi kondisi pandemik ya 2020. Ya. Saya juga tahu ya bahwa ketika menyerahkan ini kepada anggota, saya tahu Jakarta Utara ini memang Jakarta ya. Kalau disebut Jakarta Utara ya Jakarta, tapi orang-orangnya nggak Jakarta-Jakarta juga untuk penghasilannya. Kita pekerjaan serabutan. Hari ini dapat, besok mungkin enggak. Kemarin dapat, hari ini belum tentu dapat. Untuk makan juga sehari-hari berjuang. Ya. Itu rata-rata anggota di sini. Ada yang punya bengkel, ada yang warung, ya mungkin ada juga warung sate, macam-macam warungnya, ya minuman dan lain sebagainya. Kurang lebih rata-rata penghasilan dari anggota Jakarta Utara ya seperti itu. Saya mau berharap lebih susah juga, ya, tapi alhamdulillah, ya dengan karunia Allah Subhanahu Wa Taala, saya menceritakan bahwa dari pusat sudah tidak ada bantuan lagi. Tapi kita punya PR besar. Kita punya cita-cita untuk membangun masjid ini. Kita punya cita-cita untuk memegahkan masjid kita. Kita akan mengundang orang-orang ke sini ya. Kita harus membanggakan anak cucu kita juga bahwa kita sudah bisa membangun masjid ini. Nah sekarang saya mintalah kepada anggota untuk bisa membantu ya pelaksanaan masjid ini. Ya, macam-macam bentuk bantuannya. Sebagaimana tadi saya katakan, ada yang langsung mengerjakan, ada juga yang memang mencabut gelangnya. Ya, dia mencabut, ya bisa dikatakan harta dia satu-satunya ya. Yang mungkin dia tabung untuk anaknya, mungkin makannya ke depan gitu ya. Ya, tabungan dia lah yang mereka, ya jiwanya, yang mungkin dia sudah korbankan menurut saya ya. Karena saya betul-betul merasakan itu. Banyak cerita-cerita. Mungkin di kelompok Tanah Merah punya cerita-cerita dia terkena sakit dan lain sebagainya. Bahkan kena kista. Ya. Tapi yang dia utamakan masjid dulu. Ya. Begitu banyak cerita itu. Ya. Dan bukti-bukti di anggota itu sendiri punya cerita masing-masing. Kalau kita gali, mereka merasakan sendiri bagaimana balasan dari Allah Ta'ala. Ada satu kali kemarin itu waktu kita ditarget oleh Pak Amir 5 Desember 20 Februari 2021 harus peresmian ya. Alhamdulillah memang dana yang targetnya tadi 150 juta ya, kita mengumpulkan pejanji itu jadinya sekitar hampir 176 juta lah sekian. Alhamdulillah. Setelah itu ternyata dari anggaran yang kita susun ya, itulah karena kita kan juga semi profesional ya. Kita nggak bisa memastikan berapa biaya ini, harganya saklek gitu, nggak. Pasti ada beban tambahan. Ternyata di awal Februari itu, akhir Januari ya, itu dananya minus. Dana minus, jujur anggota Jakarta Utara cukup banyak yang terpapar COVID-19. Saya mau balik aja pengajian untuk meminta dana minus 15 juta ini ke anggota. Betul-betul berat rasanya, berat. Minta ke pusat, impossible. 100 juta aja susah, 15 juta masa nggak bisa sendiri? Ya pasti kata pusat seperti itu. Tapi saya juga harus mengerti ke anggota, berapa keluarga yang terpapar COVID-19, termasuk saya. Saya sekeluarga terpapar COVID-19. Istri, anak-anak, mertua, semua positif. Ya. Dan harus pengajian. Pengajian kita nggak bisa panggil lagi ke masjid karena PSBB.
Akhirnya lewat YouTube. Ya. Kita umumkan, kita percepat di tanggal 7 Februari. Kita ceritakan amanat Pak Amir, ya, bahwa Pak Amir akan datang tanggal 20 Februari untuk melaksanakan peresmian ini, ya, untuk berdoa bersama. Alhamdulillah, ya, dari proses pengajian itu di tanggal 7 Februari, ya, yang tadinya minus 15 juta, kita dapatkan hampir 40 juta. Di antaranya ada emas, dan orang-orang yang menyumbang itu adalah orang-orang yang terkena COVID. Orang yang berkeluarga yang kena COVID-19 itu yang menyumbang. Sampai saya heran, kok ini nyumbang lagi gitu. Dia kan habis kena COVID gitu. Kayak kemarin dia sudah menderita ya. Harus di berbagai macam lah. Kita kenal ada yang sampai ke Wisma Atlet dirawat, ada yang, tapi itu juga mereka juga yang memberikan darahnya lagi gitu untuk penyelesaian masjid ini. Di masa pandemi seperti ini, di mana penghasilan anggota jemaat menurun drastis, lahir gagasan oleh beberapa pihak untuk melanjutkan pekerjaan pembangunan. Sangat manusiawi untuk bertanya dalam hati, apakah mungkin tetap melakukan penggalangan dana dalam situasi serba sulit seperti ini? Saya merasa terharu juga ya, merasa terharu. Kadang-kadang waktu penggalangan dana aja saya sampai begitu besar ya animo anggota kita untuk menyelesaikan pembangunan ini. Sampai-sampai ada orang yang mau beli laptop sama anaknya aja, uangnya diserahkan dulu ke masjid. Ada orang yang mau membangun rumah sampai ditunda, dia mau selesaikan dulu masjid. Sampai ketika saya ditunjuk oleh Pak Ketua untuk penggalangan dana, saya merasa terharu melihatnya semua. Mungkin bapak-bapak bisa lihat sendiri kalau main ke Jakarta Utara ya, lihat masjid yang megah. Dulunya hanya sebuah rumah Pak, sebuah bangunan kecil. Dan hanya kapasitas paling 50 orang udah sempit-sempit. Alhamdulillah sekarang ya, kita mempunyai 3 lantai masjid yang begitu indah. Kalau mau dari pandangan saya merasa terharunya karena saya dari kecil di sini ya, dari kecil di sini sampai hudam di sini, sampai sekarang jadi ansor. Saya bisa mewariskan kepada anak-anak cucu kita ini, kepada hudam-hudam, kepada atfal, ya, untuk memelihara masjid ini. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan cara bersyukur yang paling besar adalah bagaimana kita berusaha memakmurkan masjid ini dengan syarat dan standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala membalas semua amal ibadah kita, menerima ibadah kita dan senantiasa ridho terhadap kita ini. Hari itu, 27 Februari 2021, menjadi saksi nyata bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Selama kita terus berikhtiar dan berdoa dengan penuh pengharapan, juga penghambaan di depan singgasana kuasanya. Di dalam mata pandangan saya rasa tidak ada kendala selama Masjid Ahmadiyah ini ada di lingkungan saya, dan pengikut-pengikut Majelis Ahmadiyah ini sangat baik di mata saya dan tidak pernah menyimpan dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sebagai warga yang ada di lingkungan SD Kebun Bawang ini dan Kelurahan Kebun Bawang dan Kecamatan Tanjung Priuk, saya tidak merasa keberatan adanya masjid ini.
पाक है और दूर है